Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Negeri 15 Surakarta, khususnya kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Meskipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat untuk generasi Indonesia yang jaya. Teknologi telah mengubah cara beraktivitas manusia, terutama dalam teknologi komunikasi. Pada saat ini, seperti kita tahu, dalam kondisi pandemi COVID-19, semua kegiatan atau aktivitas dilakukan secara daring. Perangkat utama yang paling sering digunakan adalah gadget atau handphone. Bahkan kini semua orang sudah menjadikan smartphone ataupun handphone sebagai salah satu kebutuhan pokok hidupnya. Mulai dari anak SD sampai orang dewasa, setiap hari mereka menggunakan handphone untuk melakukan aktivitas belajar maupun bisnisnya. Pernahkah kalian tanya, kapan kira-kira pertama kali ponsel itu muncul? Untuk menjawab pertanyaan kalian, kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu mengenal dan memahami perkembangan handphone dan mengklasifikasikan ciri-ciri handphone dari generasi ke generasi. Sebelum kita membahas perkembangan handphone dari generasi ke generasi, kita akan membahas terlebih dahulu istilah teknologi yang digunakan pada handphone. Yang pertama adalah GPRS atau biasa disebut dengan General Packet Radio Service. Merupakan teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan paket data. Kecepatannya 56 sampai 115 kilobit per sekon. 2. EDGE Enhanced Data for Global Evolution, memiliki kecepatan 384 kilobit per sekon. 3. UMTS UMTS merupakan perkembangan dari EDGE. UMTS sering disebut generasi ketiga, memiliki kecepatan 480 kilobit per sekon. 4. HSGPA atau biasa disebut dengan High Speed Downlink Packet Access, memiliki kecepatan 408 kilobit per sekon. Berdasarkan perkembangan teknologi yang digunakan, evolusi perkembangan HP telah mencapai beberapa generasi, yaitu sebagai berikut. Generasi Zero. Coba kalian lihat di layar kalian, di situ ada contoh komputer generasi Zero. Generasi awal 0G atau Mobile Radio Telepon merupakan teknologi telepon seluler modern permulaan, menggunakan jaringan gelombang radio khusus dengan jangkauan jaringan yang terbatas dan dapat terhubung dengan jaringan telepon umum biasa. Mobile radio memiliki prinsip seperti jaringan komunikasi walkie-talkie, tetapi mempunyai nomor telepon tersendiri dan terhubung dengan jaringannya sendiri. Kelemahan generasi Zero hanya dapat melayani komunikasi suara, jangkauan jaringannya sangat terbatas dan tidak mendukung komunikasi data. Generasi 1G. Di layar kalian terlihat contoh dari handphone generasi 1G. Generasi 1G merupakan telepon genggam generasi pertama. Pada 3 April 1973, Martin Cooper dari Motorola Corporation memperkenalkan penemuannya telepon 1G kepada publik. Telepon 1G masih menggunakan teknologi AMPS yang menggunakan frekuensi 825 sampai 894 MHz dan dioperasikan pada jangkauan 800 MHz. Kelemahan generasi 1G, ukurannya terlalu besar untuk dipegang dengan tangan. Kemudian ukuran yang besar ini disebabkan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik, dan masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna pada saat melakukan panggilan. Mobilitasnya juga terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Handphone generasi 2G. Contohnya bisa kalian lihat di layar kalian.
Handphone generasi 2G muncul pada sekitar tahun 1990-an menggunakan teknologi CDMA dan GSM. GSM menggunakan frekuensi standar 900 dan 1800 MHz sehingga memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Generasi kedua memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi jaringan analog 1G, seperti suaranya lebih jernih, keamanan juga lebih terjaga, transfer data lebih cepat. Kelebihan generasi 2G bisa untuk voicemail, call waiting, transfer data dengan kecepatan maksimal 9600 bit per second. Bisa digunakan untuk SMS dan juga mendownload gambar ataupun ringtone. Handphone generasi 3G. Bisa kalian lihat contohnya di layar kalian. Pada generasi 3G, sistem operasi mulai dimasukkan pada HP sehingga fiturnya semakin lengkap bahkan mendekati fungsi PC. Sistem operasi yang digunakan antara lain Symbian, Android, dan Windows Mobile. Kelebihan generasi 3G sudah menggunakan teknologi UMTS yang memiliki kecepatan lebih kurang 480 kilobit per second. Handphone generasi 4G. Handphone generasi 4G, handphone yang sering kita jumpai pada saat ini ya. Teknologi 4G menggunakan teknologi nirkabel yang telah ada termasuk wireless broadband, wireless LAN, dan Bluetooth. Memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam fasilitas diantaranya video call, video conference. Untuk generasi 5G, generasi 5G ini adalah yang sedang berkembang pada saat ini. Kecepatan datanya lebih signifikan dibandingkan dengan generasi 4G. Generasi 5G dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga. Berikut perbandingan kecepatan dari generasi 1 sampai generasi kelima. Yang pastinya kecepatannya tiap-tiap generasi itu selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya. Setelah kalian simak penjelasan mengenai handphone, coba kalian lihat handphone kalian ada di generasi yang keberapa. Berapapun generasi dari handphone yang kalian miliki, kalian wajib bersyukur karena kalian sudah memiliki fasilitas tersebut. Banyak orang yang masih belum bisa menggunakan atau memiliki fasilitas yang kalian miliki saat ini. Jadi, gunakan fasilitas yang kalian miliki untuk belajar dan untuk kegiatan yang sifatnya positif. Untuk pembelajaran hari ini, Putriana cukupkan ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian dari WA Group maupun Classroom kita. Sebisa mungkin Putriana akan langsung menjawab pertanyaan dari kalian. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.